Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai kepada pertemuan ke-14 terkait dengan administrasi inventory dan pergudangan. Nah, administrasi inventory ini nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan inventory. Nah, inventory itu adalah material dan persediaan yang keduanya dimiliki oleh suatu badan usaha atau institusi untuk penjualan atau persediaan masukan untuk proses produksi. Jika kita lihat dari pengertian tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si inventory ini, si persediaan ini tidak hanya ada di perusahaan manufaktur saja. Kalau di perusahaan manufaktur, kita kenal kan ada yang namanya persediaan bahan baku gitu ya, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Tapi kalau misalkan kita mengenal lainnya ya, yang untuk dijual tentunya yaitu persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan dagang. Jadi inventory ini bukan hanya ada di perusahaan manufaktur saja, tapi ada di perusahaan dagang juga. Nah, di sini dikatakan juga bahwa seluruh badan usaha atau institusi membutuhkan inventory. Biasanya inventory ini merupakan bagian dari total aset atau harta perusahaan. Kalau kita lihat dari neraca ya, tentunya nanti akan ada akun inventory atau persediaan. Dan persediaan itu kalau di perusahaan manufaktur tentunya dibagi 3 tadi gitu ya. Nah, untuk persediaan yang pertama, bahan baku, itu persediaan terkait dengan berapa banyaknya bahan baku yang ada di perusahaan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses produksi. Nah, kalau untuk persediaan barang dalam proses, tentunya berapa banyaknya persediaan yang sedang diproses produksi, itu sedang dikerjakan. Nah, kalau untuk yang siap untuk dijual, otomatis yang benar-benar finishing gitu ya, yang sudah selesai, yang siap untuk dikirim ke customer atau pelanggan kita. Nah, inventory ini juga biasanya mewakili dari 20% sampai 60% total aset gitu ya dalam neraca saldo. Kalau kalian pernah belajar accounting sih pasti akan paham nanti ya. Akan paham apa sih itu neraca saldo, apa itu sebutan bagi aset gitu ya. Biasanya di neraca saldo juga terkait dengan harta ya selalu ada gitu. Harta, utang, modal seperti itu. Dan inventory ini mewakili dari 20-60% dari total saldo neraca saldo aset gitu. Oke, lanjut. Menurut Sofyan Asauri, persediaan dapat didefinisikan seperti suatu aktiva ya yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Nah, kalau misalkan di sini kan dikatakannya kan meliputi barang-barang milik perusahaan yang maksudnya untuk dijual. Berarti yang dimaksudkan adalah barang yang memang untuk one day-nya akan dijual nih sama perusahaan. Barang yang siap untuk dijual. Itu juga dikatakan sebagai persediaan. Nah, jadi persediaan merupakan sejumlah barang yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Tentunya berapa banyaknya pelanggan gitu ya yang dibutuhkan oleh pelanggan, itulah yang diproduksi oleh perusahaan. Ya, jadi atau perusahaan punya target tersendirilah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Dalam perusahaan perdagangan, pada dasarnya hanya ada satu golongan inventory persediaan yang Ibu bilang tadi, yaitu persediaan barang dagangan. Ini ada di dalam perusahaan dagang tentunya, nggak ada di perusahaan manufaktur
persediaan barang dagang. Kalau sebutannya bukan persediaan barang dagang gitu ya, tapi persediaan barang siap untuk dijual gitu. Mungkin kalau dalam accounting berbeda aja cara penyampaiannya gitu ya. Kemudian administrasi inventory ini adalah sistemnya ya, yang bertanggung jawab untuk dari mulai merencanakan, mengawasi gitu ya, sampai inventory itu dari mulai tahap awal bisa sampai ke pelanggannya. Nah, semua rangkaian kegiatan itu ya, itu dinamakan administrasi inventory sistemnya ya. Kemudian untuk persediaan ya tentunya itu adalah sebuah aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam perusahaan. Tuh, ya, ini hampir 50 dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan untuk beli bahan-bahan. Ya, ini contoh aja ya, contoh. Oke, tujuan dasarnya apa? Tujuan dasar dari inventory ini adalah memisahkan antara permintaan dan penawaran. Inventory bertugas sebagai penyangga. Ya, pertama, yang adanya permintaan dan penawaran. Berapa banyaknya barang yang diminta sama si para pelanggan kita dan berapa yang dapat ditawarkan gitu ya kepada konsumen kita. Kalau misalkan dengan adanya pengetahuan kita atau membuat suatu administrasi inventory, data-data tercakup dengan hal itu, tercakup dengan penawaran maupun permintaan dari para pelanggan tentunya akan ada. Nah, ini yang perlu dilakukan analisis dan dibuatkan suatu produknya supaya para pelanggan juga bisa merasakan ataupun membeli barang dagangan kita. Kemudian permintaan pelanggan dan barang jadi. Nah, berapa banyaknya permintaan para pelanggan? Nah, berapa banyaknya yang sudah jadi dan siap untuk dikirim? Itu juga membutuhkan yang namanya persediaan atau inventory yang cukup. Ya, jadi dengan kita mengenal inventory ini, kita dapat memisah-misahkan inventory yang memang masih bahan baku ya, sampai dengan inventory yang udah jadi dan siap untuk dijual. Tentunya barang jadinya kita akan tahu berapa ketersediaannya. Kemudian persyaratan untuk suatu operasi dan output dari operasi sebelumnya. Dengan adanya inventory di sini ya, dan mengetahui permintaan dan penawaran, tentunya kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ada standarnya, standar dari produksinya, standar dari mengoperasikan produk tersebut ya, syarat-syaratnya apa saja, tentunya kita akan tahu SOP-nya seperti apa. Sampai dengan output itu atau barang dagangan itu bisa dijual kepada para pelanggan kita atau customer kita. Kemudian bagian dan material untuk memulai produksi tentunya kita mengetahui karena kita mengetahui berapa banyaknya dan apa saja yang dibutuhkan oleh si perusahaan bahan bakunya. Kalau kita tidak belajar mengenai inventory ini, tentunya material apa saja yang dibutuhkan tidak terdata. Material apa saja yang dibutuhkan kita tidak mengetahuinya. Nah, maka dari itu inventory ini dibuat, persediaan barang dagang ini ataupun barang bahan baku, barang dalam proses, dan barang yang siap untuk dijual ini dibuat atau dipisah-pisahkan supaya kita mengetahui berapa banyaknya dari setiap komponen gitu ya, berapa banyaknya sih material yang dibutuhkan, dan itu ada analisisnya lebih lanjut biasanya.
Dan administrasi inventory bertugas untuk itu juga, mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan hal tersebut juga gitu. Nah, kemudian agar suatu badan usaha memperoleh keuntungan yang optimum nih, maka manajemen inventory harus bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan pelanggan yang maksimal. Tentunya sebagai pelanggan maunya, ya namanya pelanggan pasti ingin menjadi raja gitu ya. Nah, bagaimana caranya memuaskan pelanggan supaya pelanggan bisa continue atau balik lagi untuk membeli barang dagangan kita atau memesan sama kita. Kalau perusahaan kita ini memberikan pelayanan prima, pelayanan terbaik kepada para pelanggan, otomatis itu akan membuat keuntungan kita juga lebih optimum, keuntungannya lebih maksimal gitu kan, karena semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak pelanggan yang merasa ya diuntungkan dengan adanya pelayanan kita. Misalkan salah satu contohnya kita ramah gitu ya, kita ramah kepada customer, itu menjadi nilai plus juga. Pada saat mereka ingin membeli, kita tawarkan produk-produk apa saja memang yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, kemudian tentunya kita langsung mencatat apa pesanan mereka. Setelah dicatat, langsung kita buat pesanan mereka sesuai dengan jatuh tempo yang memang sesuai dengan SOP atau mungkin perjanjian gitu ya. Kalau misalkan memang mereka butuh 1 bulan, ya otomatis kita harus membuat produk tersebut dalam waktu 1 bulan gitu. Jadi jangan sampai pelanggan kecewa sama kita. Nah, kemudian pengiriman gitu ya, pengirimannya cepat ya, sesuai waktu, sesuai tenggat pengiriman. Terus memberikan kemudahan gitu ya dalam pembayaran. Nah, kalau misalkan bisa dicicil, kalau misalkan pelanggan yang mau dicicil ya boleh. Kalau misalkan memang harusnya tunai, ya tunai kan bisa macam-macam. Bisa menggunakan kartu debit gitu ya, transfer. Jadi tidak perlu cash lagi. Itu pelayanan-pelayanan tuh. Ya, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh perusahaan setidaknya bisa maksimal supaya para pelanggan bisa continue untuk membeli. Yang kedua, biaya operasional pabrik yang rendah. Supaya keuntungan kita optimum, ada biaya yang harus ditekan seperti itu ya. Nah, biaya operasional di sini termasuknya biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, kemudian ada biaya overhead pabrik ya. Nah, itu memang harus lebih ditekan supaya keuntungan bisa kita ambil lebih besar. Itu salah satu trik dari perusahaan supaya keuntungannya lebih tinggi gitu. Kemudian investasi inventory yang minimal. Nah, kalau ini kalau misalkan memang takut gitu ya inventory-nya ini rusak secara fisik di gudang, ya lebih baik inventory-nya dibuat minimal. Misalkan seperti ini, persediaannya yang dibutuhkan setiap bulan ya udah raw materialnya 10 piece ini untuk bahan baku A, bahan baku B. Nah, 10 misalkan seperti itu. Tapi pergerakan inventory ini cepat, misalkan gitu ya, cepat. Pergerakan inventory-nya mulai dari bahan baku, produk proses dalam barang dalam proses sampai dengan produk jadi, itu cepat pergerakannya. Jadi kita tidak menyimpan terlalu banyak inventory di dalam gudang gitu ya. Maksud dari investasi inventory yang minimal ialah seperti itu. Kita nggak banyak-banyak penyimpanan barang untuk yang diproses ya, yaitu bahan bakunya, tapi pergerakannya kita udah tahu ya, setiap bulan atau setiap harinya adalah seperti itu. Jadi kita tidak perlu menyimpan terlalu banyak. Kemudian di sini
Kalau ini yang terkait dengan tadi yang saya sudah jelaskan ya, pergerakan dari inventory. Oke. Karena inventory disimpan di gudang, maka secara fisik manajemen inventory dan gudang sangat berkaitan. Ya, tentunya ya. Nah, dalam beberapa kasus inventory mungkin disimpan untuk jangka waktu tertentu. Dalam situasi lain, perputaran inventory sangat cepat dan gudang berfungsi sebagai pusat distribusi. Ya, mungkin ada yang perputarannya cepat gitu ya, sehingga barang yang material diambil dari gudang, kemudian diproses, kemudian udah jadi, untuk sementara sebelum dikirim mungkin ditaruh di gudang dulu gitu ya. Nah, otomatis bagian inventory atau persediaan akan berhubungan langsung dengan bagian penyimpanan yang ada di gudang. Gitu. Oke, sekarang kita mulai ke administrasi gudang. Administrasi gudang adalah suatu komponen dalam supply chain produk dan bagian-bagian dari gudang. Gudang adalah tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barangnya, ya, yang akan dipergunakan dalam produksi sampai barang tersebut diminta sesuai jadwal produksinya. Fungsi dari penyimpanan ini sering disebut dengan ruang persediaan, gudang bahan baku, atau nama khusus setempat, bergantung pada jenis barang yang disimpan. Nah, ada gudang khusus untuk makanan, ya, bahan baku makanan. Ada juga gudang yang memang di dalamnya furniture. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi apa yang diproduksi oleh perusahaan. Di sini gudang itu berguna untuk kita menyimpan barang-barang tersebut ya sebelum memang proses produksinya memang berlangsung gitu. Jadi semuanya ditaruh dulu di gudang. Nah, kalau kita tidak bisa manajemen inventory, yang ada nanti kita sudah memesan barang raw material atau bahan baku sementara yang begitu banyak ya tentunya ya. Sementara persediaan tempat gudang kita tidak ada atau menipis gitu. Jadi itu harus selalu dilihat. Apakah kalau kita membeli lagi itu akan membuat gudang kita akan semakin sempit nggak, atau mungkin udah nggak ada tempat lagi gitu. Jangan sampai tidak bisa disimpan di gudang kita. Karena itu adalah tempat penyimpanan bahan baku sebelum proses produksi berlangsung. Gitu. Jadi perlu ada keterkaitan di sini di bagian pembelian ya. Nah, kemudian manajemen inventory-nya juga harus ngecek ya ke bagian gudang. Nah, kemudian untuk selanjutnya dalam proses produksi, idealnya raw material atau biasa kita sebut dengan bahan baku sampai pada fasilitas pabrik pada saat dibutuhkan dan segera diproses, hasil dari produk harus dipublikasi dan dirakit tanpa penundaan, ya. Dan produk yang sudah jadi harus segera dikirimkan ke customer. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama lagi, tidak perlu masuk lagi ke dalam gudang. Jadi kalau udah diproses ya, terus udah dirakit atau diproses, langsung siap dikirim ke customer. Dalam situasi ini yang diistilahkan secara murni ya namanya just in time gitu atau JIT. Hanya dibutuhkan sedikit penahanan atau penyimpanan materialnya. Jadi pergerakan di dalam gudang persediaan tersebut juga sangat cepat gitu. Ya, jadi barang tidak disimpan terlalu lama. Barang sudah disimpan terlalu lama, lapuk, ya, tidak bisa dijadikan sebagai raw material yang sesuai dengan proses produksinya ataupun SOP produksi, persyaratan bahan baku, wah itu gawat ya. Kalau terjadi seperti itu, otomatis perusahaan harus membeli bahan baku ulang yang sesuai dengan standar produksi. Tapi kalau misalkan kita bisa pergerakannya lebih bagus gitu ya,
dan melaksanakan just in time seperti ini, antara dari gudang sampai dia diproduksi atau dirakit, tentunya itu membuat si gudangnya juga tidak terlalu memakan banyak tempat gitu ya. Jadi pergerakan dari semua yang ada di gudang itu cepat gitu ya. Nah, dalam prakteknya biasanya ada hubungan antara keuntungan ekonomis dengan penyimpanan material, work in process, dan barang jadi. Ya, kalau kita semakin cepat di dalam proses produksinya, otomatis keuntungan yang kita dapatkan juga akan semakin banyak. Ya, kalau kita lama dalam proses produksi, lama dalam penyimpanan, untuk mendapatkan keuntungan sesuai target itu juga akan semakin lama tentunya. Ya, jadi nggak ekonomis di situ. Nah, kemudian penyimpanan produk membuat elemen produksi bekerja lebih efisien per unit karena biaya tetap atau fixed cost-nya berhubungan dengan penggunaan elemen yang dapat menyebar pada seluruh produk. Misalnya, penyimpanan pada truk muatan produk di fasilitas mengurangi biaya pengiriman per unit. Kedua, penyimpanan barang work in process memungkinkan pengurangan biaya setup per unit dari batch atau lot produksi. Nah, ini salah satu contoh jika kalau kita menyimpan produk tersebut ya untuk lebih efisien di dalam kita menekan biaya tetapnya kita, supaya mungkin antara biaya untuk penyimpanan dengan biaya pengiriman bisa dikurangin. Kalau kita bisa menyimpannya pada truk muatan ya, truk muatan produk, nah itu nanti akan berdampak juga kepada biaya pengiriman per unitnya kita. Ya, jadi tidak perlu mengeluarkan banyak biaya lah, udah biaya untuk bahan bakunya gitu kan ya, biaya untuk BOP-nya, biaya buat lain-lainnya, kemudian juga ada biaya penyimpanan produk. Nah, kalau kita mungkin pada saat melaksanakan proses produksi ini, terus kita bisa menekan biaya penyimpanan tersebut, ya itu bisa mengurangi juga dari biaya pengirimannya. Begitu juga dengan pada saat kita melakukan penyimpanan barang, ya pada saat barang itu diproses produksi, tentunya akan memungkinkan adanya pengurangan dari biaya setup di lokasi produksi tersebut. Nah, selain untuk mengurangi biaya produksi per unit, kita juga bisa punya keuntungan lainnya. Yang pertama, menghubungkan waktu ya antara produk yang tersedia ketika dibutuhkan ya dengan waktu yang memang harus ditargetkan atau dicapai gitu ya. Karena pada saat kita membuat produk, tentunya kita kan menginginkan biaya produksinya tidak terlalu signifikan meningkat atau malah menjadi membengkak gitu ya. Otomatis dengan kita menekan cara dari kita ngejar waktu gitu ya, cara kita mengejar waktu, kemudian kita buat produknya dengan segera, tentunya biaya produksinya juga akan menjadi lebih berkurang. Karena kan kalau kita melihat biaya produksi itu yang tercakup di dalamnya ya bukan hanya sekedar biaya bahan baku aja loh ya, tapi biaya tenaga kerja langsung, tidak langsung, kemudian juga ada biaya overhead pabriknya gitu ya. Biaya overhead pabrik biasanya yang sangat-sangat signifikan karena terkait dengan biaya mesinnya gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus mengeluarkan biaya untuk
listrik yang ada di pabrik tersebut, dan macam-macam lainnya. Nah, kalau kita bisa menekan cara kita membuatnya dengan segera, ya, tidak terlalu lama dalam proses produksi, tentunya akan mengurangi biaya produksinya juga. Kemudian, yang kedua ada aliran material. Membuat produk dapat dikumpul, disortir, langsung didistribusikan secara efisien, ya, dengan efisien. Kalau kita membuat produk ini bisa langsung segera untuk didistribusikan dengan segera dan ada prosesnya, ya, tentunya itu akan lebih cepat, ya, dalam proses pengiriman barang atau pendistribusian barang. Dan itu yang diinginkan oleh perusahaan tentunya, supaya cepat-cepat barang itu sampai ke customer, ya, supaya tidak menanggung biaya produksi yang lebih lama lagi. Yang ketiga, di dalam prosesnya tentunya untuk beberapa produk seperti misalkan anggur, ya, yang butuh penyimpanan gitu, ya. Penyimpanan dipertimbangkan sebagai proses karena produk mengalami perubahan yang dibutuhkan selama penyimpanan. Kalau untuk anggur, semakin lama dia dilakukan penyimpanan, tentunya itu kan akan membuat mungkin, ya, nggak tahu, rasanya mungkin lebih enak, atau mungkin kebanyakan sih orang akan membeli anggur-anggur yang memang lebih lama untuk disimpan gitu biasanya, ya. Jadi tergantung. Tapi kalau misalkan anggurnya ini dalam bentuk minuman beralkohol, ya, bukan anggur buah. Tapi kalau misalkan anggur buah semakin lama disimpan ya semakin busuk dong. Tentunya itu kan nggak mungkin. Tapi kalau anggur yang ada di sini itu maksudnya minuman yang beralkohol. Nah, biasanya mereka yang menjual minuman keras seperti itu, dia ada pertimbangan waktu untuk mengeluarkan produknya. Nah, tentunya dengan penyimpanan yang lama itu akan membuat harganya juga semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, yang keempat, pengamanan. Ya, misalnya penyimpanan limbah nuklir. Wah, ini kalau udah berbahaya sekali. Ya, jangan sampai hal tersebut terjadi pada perusahaan kita atau perusahaan tempat kalian bekerja nantinya. Ya, karena tentunya di dalam membuat suatu produk, kita harus memikirkan yang namanya analisis dampak lingkungan atau AMDAL gitu, ya. Nah, untuk limbah harus difikirkan akan seperti apa, bagaimana cara mengolahnya seperti apa. Nah, jangan sampai hal tersebut malah membuat proses produksinya semakin lama atau mungkin proses produksinya terganggu gitu, ya, dengan adanya limbah-limbah seperti ini. Jadi mungkin harus perlu difikirkan kembali. Selanjutnya, fungsi dan aktivitas administrasi pergudangan. Nah, fungsi dasar dari gudang adalah tentunya untuk menerima barang, ya, bahan bakunya diterima, diidentifikasi apa saja bahan bakunya gitu kan, dan kita sortir mana yang bisa digunakan, mana yang harus segera langsung digunakan gitu, ya. Nah, biasanya kan ada tahap penyortiran. Ini kayaknya bahan bakunya udah cepat rusak nih gitu, ya. Jadi harus segera nih digunakan, dipisahkan. Mana yang bisa tahan untuk disimpan. Nah, kemudian dalam pengambilan barang, ya, dari penyimpanan, nah itu juga adalah tugas dari gudang. Pengumpulan pesanan, ya, pengemasan, pengiriman, dan pemeliharaan dokumen. Fungsi gudang sini dibentuk berdasarkan elemen berikut. Yang pertama, kerangka bangunan. Nah, gudang memang ada bentuk fisiknya, gitu, ya, bentuk bangunannya. Biasanya untuk penyimpanan persediaan itu dibeda-bedakan. Ya, ada yang persediaan raw material sesuai dengan jenisnya.
ya. Raw materialnya misalkan kain, ya udah di dalam situ adalah kain semua. Ada yang mungkin kayu-kayu gitu ya, ya udah dalam situ kayu-kayu semua. Jadi memang ada uh, pembedanya gitu kalau misalkan punya beberapa jenis raw material. Nah, tentunya ada bangunannya dong untuk kita menyimpannya ya, dan kita perlukan ya cukup besar. Kalau ini adalah sekelasnya pabrik gitu ya, perusahaan manufaktur, otomatis ya harus disesuaikan lah sama kondisi pabrik tersebut. Biasanya dia membutuhkan berapa raw material. Nah, kemudian berapa besar yang dibutuhkan untuk menyimpan banyaknya raw material yang dibutuhkan. Tuh. Kemudian media penyimpanan. Ya, apakah di dalam gudang itu ditaruh di dalam karung ya? Kalau gudang-gudang yang ada di Bulog tentunya untuk beras, mereka semua beras-beras tersebut ditaruh di dalam karung gitu ya. Kemudian karung-karung itu taruh disusun, ada raknya biar tahu gitu ya mana yang beras untuk siap untuk langsung dijual atau didistribusikan gitu. Nah, kalau misalkan yang lain mungkin medianya macam-macam. Ada yang mungkin ditaruh di karung, ada yang mungkin taruh di dalam kardus-kardus besar ya. Jadi macam-macam tergantung jenisnya apa gitu. Kemudian yang ketiga, mekanisme pengangkutan. Nah, untuk sampai barang itu di gudang gitu ya, untuk sampai persediaan barang bahan baku itu di gudang, kita ngangkutnya pakai apa? Apakah kita sudah menyediakan fasilitas untuk mondar-mandirnya ini menggunakan truk gitu ya, atau mungkin mobil box? Antara gudang dengan gudang yang lainnya, atau mungkin antara tempat satu dengan tempat yang lainnya mungkin berjauhan ya. Kita mau ngirim barang juga perlu yang namanya pengangkutan. Selain itu biasanya untuk barang-barang atau raw material itu didistribusikan atau dikirim ke bagian produksi, selain menggunakan truk tentunya kalau memang agak jauh, ada troli gitu ya. Biasa trolinya gede-gede banget tuh. Nah, mereka punya troli dan punya motor yang di belakangnya suka ada seperti kotak gitu ya, kotak penyimpanan. Nah, itu bisa juga taruh di situ. Tapi tergantung barangnya itu apa. Kalau barang itu bahan bakunya besar-besar, ya otomatis nggak bisa pakai motor yang bermuatan sedikit atau troli gitu kan. Jadi harus disesuaikan juga dengan bahan bakunya apa. Yang keempat, kebijakan penyimpanan. Kebijakan penyimpanan di sini sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Kalau misalkan memang di sini diharuskan penyimpannya ini cuma 3 hari, ya dalam waktu 3 hari ini ya barang udah harus segera diproses. Kemudian apalagi gimana caranya supaya pada saat kita simpan mudah kita temuin lagi, atau pada saat tahap pencarian ini kita mudah untuk menemukannya lagi. Bisa saja kita urutkan gitu ya, kita namain kah gitu ya, diurutkan mulai dari yang mungkin yang paling kecil sampai paling besar, atau mungkin dari tanggal barang tersebut dikirimkan ke gudang. Jadi macam-macam cara penyimpanannya ya, jadi disesuaikan dengan jenisnya juga bisa gitu. Yang kelima tentunya harus ada controlling atau harus ada pengawasan. Jangan sampai misalkan gudang ini dimasukin yang pertama sama hama, kalau memang itu gudang-gudang untuk kayak makanan minuman seperti itu ya. Nah, itu rentan tuh, apalagi kalau kayak beras, banyak rentan itu di kutu, biasa kutu beras. Terus dikontrolling, harus dilakukan penyemprotan disinfektan, pestisida atau yang lainnya. Nah, kemudian kita lakukan
controlling juga mengenai persediaan. Jangan sampai barang yang ada di dalam gudang tersebut terlalu banyak, ya, atau jangan sampai barang ada di dalam gudang tersebut mungkin sudah menipis gitu, tapi bagian gudang tidak laporan. Nah, itu yang harus dilakukan ya dalam pengawasan tersebut. Ketika kita mungkin di dalam gudang itu tinggal sedikit atau materialnya, ya bisa langsung telepon ke bagian persediaan. Jadi langsung nanti mungkin bagian persediaan yang menunjuk ke bagian pembelian untuk dilakukan pembelian barang dagang. Jadi prosesnya seperti itu memang, ya saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, mengoperasikan suatu pergudangan melibatkan beberapa aktivitas proses dan operasi yang efisien dari gudang, bergantung pada seberapa baik aktivitas proses tersebut dilaksanakan. Seperti di bawah ini. Yang pertama, pada saat menerima barang. Kita pada saat kita menerima barang pasti ada dokumen-dokumennya, gitu ya. Jadi dokumen yang ada sama kita dengan barang yang kita terima kita harus cocokkan terlebih dahulu, gitu. Apakah sama, ya, langsung kalau misalkan memang serupa atau sama gitu ya dengan yang ada di dalam dokumen kita, jumlahnya tentunya sama, kita identifikasi lebih lanjut benar atau enggak, kita buka dan kita cocokkan, baru barang itu boleh disimpan, ya. Baru barang itu boleh disimpan. Ketika kita pengen ngambil barang atau kita pengen mengirim barang, tentunya itu juga melalui beberapa proses. Nah, tentunya kalau misalkan pada saat kita mengirim barang, kita harus ada dulu suratnya, ya, bahwa bagian gudang mengirimkan barang ke bagian produksi atau kemana, atau langsung ke customer, ya, sejumlah sekian dengan tipe ini. Jadi jelas. Jadi kegiatan barang itu masuk dan barang itu keluar, jumlahnya jelas, apa saja yang masuk dan apa saja yang keluar. Nah, tentunya kalau kita sudah dengan menggunakan yang namanya sistem, ya, bisa sistem baik komputer, internet gitu ya, terus yang memudahkan bagian gudang dan memudahkan bagian produksi juga, tentunya lebih enak lagi. Jadi tidak perlu dokumen kertas, karena biasanya dokumen kertas ya boleh sih pakai dokumen kertas untuk menunjangnya, cuman kalau ditunjang dengan menggunakan elektrik gitu ya, kemudian elektronik, sedangkan sistem informasi yang mumpuni, jadi supply chain ini bisa terorganisir dengan baik dari sistemnya kita di perusahaan, itu lebih bagus, ya. Nah, untuk tugas nanti Ibu akan membuatkan di Google Classroom, ya, tentunya seperti biasa. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya paling kita hanya sekedar review aja, ya, sekedar review terkait dengan administrasi. Materinya untuk UAS biasanya sih setelah UTS gitu ya, materi yang setelah UTS itu yang nanti buat kita UAS. Nah, minggu depan mungkin kalau misalkan masih ada pertemuan 15, Ibu akan upload juga di YouTube, ya, terkait dengan review gitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.